Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk hari ini dan besok ya. Tanggal 12 Juli 2021 dan besok 13 Juli 2021. Jadi saat ini jamnya 12.42 ya, waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 12 Juli 2021 hari Senin. Saya bahas saham-sahamnya langsung ya. Analisa saham harian untuk hari ini Arto ya. Jadi Arto ini sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Dia berhasil naik lagi ke atas 14.500. Boleh tambah lagi ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 14.500 dan 14.000. Kemudian kalau yang mau buy and retest masih tetap sama ya, tunggu aja di area 13.150 sampai dengan 13.500. Tapi kalau nggak dikasih ya harusnya sih buy sekarang masih oke ya. Tapi jangan terlalu banyak, pasang aja stop lossnya di 14.500 dan 14.000. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 15.000, boleh buy lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi naik ke atas 15.000 tambah lagi average up, naik lagi ke atas 15.500 tambah lagi target price berikutnya adalah 16.500 dan 17.800. 17.800 sudah saya sebutkan juga ya di analisa sebelumnya ya, itu di target Fibonacci extension 161,8%. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 15.000 ya. Jadi ini pas hanya di 15.000. Oke, nah berikutnya untuk analisa saham untuk BBCA. Hari ini BBCA rebound ya, lumayan tinggi candlenya, tapi volumenya sepertinya masih kurang ya. Ya mudah-mudahan nanti sesi keduanya dia naik volumenya ya. Jadi intinya di sini BBCA dia sudah berhasil masuk lagi ke atas 30.600. Jadi saya sudah sebutkan naik ke atas 30.600, buy-nya bertahap ya, naik lagi ke atas 30.825, tambah lagi ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 30.600. Kalau tengah-tengahnya ini kan stop lossnya 29.900 terlalu jauh ya. Jadi kalau mau pasang di tengah-tengahnya ya pasang aja di 30.375 ya. Jadi yang punya sekarang atau yang mau buy sekarang boleh ya, tapi buy-nya bertahap aja, pasang stop lossnya di 30.600 dan 30.375. Kalau dia berhasil naik lagi sesi kedua ya ke atas 30.825, boleh tambah lagi Pak Senar, boleh ya. Kemudian naik lagi ke atas 31.000, tambah lagi, naik lagi ke atas 31.300, tambah lagi dan seterusnya ya. Target price dekatnya adalah 31.950. Kalau dia berhasil naik ke atas 31.950, maka target price berikutnya adalah 32.500 dan 33.100. Nah itu untuk BBCA ya. Oke, berikutnya untuk KAEF. Nanti KAEF berhasil breakout ya. Ini garis-garis sudah saya berikan untuk average up ya, buy up ya. Yang sudah punya harusnya pasang trailing stop ya. Kalau dia gagal ya lebih baik jual ya, seperti itu ya. Di sini kalau misalnya belum pasang trailing stop ya, pasang aja di area 3270 dan 3120 ya. 3120 adalah swing low-nya 9 Juli ya. Kemudian buy on weakness tunggu aja di area yang saya kotain ya, 2950 sampai dengan 3000. Jadi buy on weakness-nya masih tetap sama ya areanya. Kemudian kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Senar? Boleh saja kalau mau buy sekarang, asalkan pasang stop lossnya di 3270 dan 3120. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, walaupun hari ini volumenya bagus ya, rebound naik tinggi. Tapi ciri khasnya KEF memang dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Ekor panjang ke atas bukan pasti downtrend enggak ya. Ya ini kan koreksi, tapi kalau kita tarik swing low-nya di sini ya, ini dia masih higher daripada sebelumnya ya. Jadi koreksinya masih tergolong cukup wajar lah ya. Ini testing resisten yang dia breakout sebelumnya, dia berhasil rebound ya. Ini adalah area buy on weakness-nya. Kalau dia turun di bawahnya 2910 ya, tunggu aja buy on weakness di area berikutnya di 2590 sampai dengan 2700. Kemudian kalau mau tambah lagi buy up atau average up, tunggu kalau dia naik lagi ke atas 3380, tambah lagi naik lagi ke atas 3490, tambah lagi target price dekatnya adalah 3700 dan kalau di atasnya ini ya, di target Fibonacci di 50% kurang lebih sekitar area 4050 sampai dengan 4090 ya. Jadi garis-garis merah ini untuk average up, kalau dia berhasil naik tambah lagi, dan juga pemasangan trailing stop ya, seperti itu. Nanti kurang lebih cukup untuk KEF. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk kios. Di sini dia memang masih cenderung konsolidasi atau sideways ya di sini ya. Areanya cukup lebar ya, dari 700 sampai dengan 1100 ya kurang lebih ya range-nya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 795 dan 755. Jadi yang buy on weakness saran saya sebelumnya kan di 700 sampai dengan 730. Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Buy sekarang pasang stop loss-nya di
795 dan 755. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 900 tambah lagi, naik lagi ke atas 940 tambah lagi, target price-nya adalah 1010 dan 1100 ya kurang lebih ya. Jadi garis-garis merah ini untuk average up atau buy up ya. Jadi tetap saya nggak ganti-ganti. Biasanya analisa saham saya itu garis-garis merah ini untuk acuan istilahnya money managementnya ya. Kalau mau tambah lagi atau kalau mau ngurangi posisi kalau dia gagal bertahan di atas garisnya ya seperti itu ya. Jadi mudah banget, tinggal ikutin aja, pasang automatic order ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian untuk BNPA. Jadi BNPA ini sudah saya bahas ya weekend ya, minggu lalu untuk minggu ini ya. Jadi yang rajin nonton mencatat ya, dan bye selamat ya. Saya nggak tahu ini naiknya apa karena akan right issue atau gimana, saya nggak cek schedule-nya ya. Jadi silakan dicek sendiri. Jadi kalau biasanya mau right issue mendekat-dekat cum date-nya ya, cum date itu maksudnya hari terakhir di mana kalau kita pegang sahamnya kita mempunyai hak untuk mendapatkan right-nya ya, atau RI-nya ya, right issue-nya ya. Seperti itu ya. Jadi dicek sendiri apakah ada aksi korporasi right issue atau penerbitan warrant dan sebagainya ya, atau penerbitan obligasi atau akuisisi, saya nggak tahu ya. Silakan dicek sendiri. Jadi ini 1365 sudah saya sarankan average up ya. Kemudian yang sudah punya Pak Suntar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana? Ini dia naiknya tinggi, kira-kira pasang trailing stopnya di 1300-an ya. Jadi pola turun di banyak 1300 dan 1230, lebih baik jual dulu ya. Nah itu bagi yang sudah punya BNPA. Kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau buy high sell higher sekarang boleh nggak? Boleh saja. Kalau buy high sell higher sekarang atau mau tambah lagi boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 1300 dan 1230. Target price berikutnya di 1520. Kalau dia berhasil naik ke atas 1520, maka target price berikutnya adalah 1650. Kalau dia naik lagi ke atas 1650 tambah lagi, target price berikutnya adalah Fibonacci retracement 50% dan 38,2% ya, sekitar 1880 dan di area 2170. Jadi tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, sambil pasang trailing stop. Kalau naik lagi tambah lagi ya, antara 1365 dan 1520. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, saya kasih acuan kurang lebih di area ini ya, 1440 ya, kalau mau tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau yang buy high sell higher boleh ya, sekarang pasang stop lossnya 1300 dan 1230. Kalau yang mau buy weakness, sebelumnya saya kasih di area 850 dan 910. Tapi karena dia sudah naik lagi higher high, maka buy on weaknessnya saya naikkan di area kurang lebih 1060 sampai dengan 1115. Artinya kalau dia koreksi, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1115 barusan buy ya. Itu untuk BNPA. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 1190 buy, naik lagi ke atas 1230 tambah lagi ya. Jadi ngikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Oke, berikutnya untuk Mika ya. Tim Mika ini sudah saya sebutkan, dia peluang breakout ya. Memang hari ini dia breakout, kemudian dia turun lagi ya bentuk ekor panjang ya. Nah yang sudah punya harusnya pasang trailing stop ya di 2880 dan 2840 seperti itu ya. Ini memang juga sebagai area untuk average up ya. Jadi contohnya ya, dia sudah berhasil breakout ke atas 2880, dia gagal turun ke bawah ya, ya harusnya jual ya seperti itu ya. Nah jualnya itu bagaimana Mas Sunar? Ya jual yang average up di 2880 dan average up di 2840 ya, jual ya seperti itu ya. Kalau turun lagi bawah 2840 ya jual semua yang average up di 2750 ya seperti itu ya. Jadi tinggal ikutin aja garis-garisnya. Kalau belum punya buy on weakness masih tetap sama ya, 2510 sampai dengan 2590. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 2680 dan 2610 ya. Tapi buy-nya kalau buy sekarang jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 2840 tambah lagi, naik atas 2880 tambah lagi. Kemudian di sini ada swing high-nya, high hari ini ya. Bukan swing high ya, high hari ini 2950. Kalau naik lagi ke atas 2950 boleh tambah lagi boleh. Target price berikutnya adalah 3000, 3080, 3160 dan 3220 ya. Gitu ya. Nah, garis-garisnya ini dari mana Pak Sunar? Kalau kita lihat dari weekly chart-nya, saya pakai acuan high-nya candle-nya ini ya. Seperti itu ya. High-nya candle-nya ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pakai istilahnya HHV ya, higher high value, pivot lah istilahnya ya. Nah, jadi mudah sekali ya. Soal trading itu mudah. Kalau tahu garis-garisnya, kapan average up, kapan pasang trailing stop, di mana pasang stop loss, gampang ya.
apalagi sudah dipandu garis-garisnya, tinggal ikutin aja, pasang automatic order ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya analisa saham harian untuk MLPL ya, dia masih berusaha untuk breakout ke atas 810 ya. Jadi saya sebutkan ini area buy and weakness masih tetap ya 605 sampai 630. Yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 705 dan 680. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Saudara? Boleh ya, asal pasang stop lossnya di 705 dan 680. Tapi buynya jangan terlalu banyak, nanti dia naik lagi ke atas 770 tambah lagi, breakout ke atas 810 tambah lagi ya. Nanti berikutnya kalau sudah di atas 810 bagaimana Pak Saudara ya, tinggal ikutin aja garis-garisnya ini lah, 855, 920, 970 dan seterusnya ya. Jadi mudah banget, memang dia cenderung istilahnya konsolidasi ya, sideways setelah dia naik tinggi ya, MLPL ya, seperti itu ya. Ya berikutnya untuk analisa saham harian hari ini untuk UNVR ya. Jadi UNVR ini sebenarnya sudah saya sebutkan ya, dia downtrendnya masih cukup kuat ya. Walaupun Pak Suntar ini candlenya hijau, iya memang hijau ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini sebelumnya dia hijau tinggi ya, ini ya, ini engulfing ya. Jadi dia lebih besar bodinya daripada yang kiri ya, hijau ya. Tapi nggak lama-lama dia terkoreksi lagi malah sideways seperti itu ya. Dalam posisi sekarang Mas Sunar, kalau buy on weakness Mas Sunar kira-kira di mana gitu ya. Sebelumnya saya bahas dulu yang sudah punya pasang ini ya, stop lossnya di 4900 sampai 410, itu yang bagi yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness saya rasa sih tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5275 barusan buy. Itu paling cepat banget ya, sebenarnya seperti itu ya. Tapi buynya bertahap aja, naik ke atas 5425 tambah lagi, naik ke atas 5625 tambah lagi dan seterusnya. Garis-garisnya ini memang banyak banget ya Pak Sunar ya. Wah, berarti bertahapnya berapa kali nih Pak Sunar? Kalau misalnya terlalu banyak ya bisa dibagi aja, mau dibagi 5 tahapan atau 4 tahapan terserah ya. Yang penting ini 6000 adalah resisten terdekatnya ya. Kalau dia naik ke atas 6000 jangan tahu ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Average up ya, karena dia kalau sudah berhasil naik ke atas 6000, kemungkinan dia bisa mencapai target 6800 dan sekitar 7450-an ya. Itu di target Fibonacci retracement 38,2%. Fibonacci retracementnya ini saya nggak rubah-rubah lagi ya. Memang di sini sebelumnya kan saya gambarnya di 100 sini ya. Di level dari sini swing low waktu pandemi sampai puncaknya ini ya di awal-awal ya, Mei ya, sekitar 19 Mei ya. Nah setelah itu kan dia turun di bawahnya ini ya, 5275. Harusnya tarik baru lah Pak Sunar dari sini ke sini ya, Fibonacci retracement ya. Jadi saya rubah aja supaya lebih akurat ya, karena kita sudah patternnya sudah berubah ya. Jadi saya ambil dari Fibonacci retracement dari pucuknya ini ke swing low yang di sini ya. Jadi di sini gambarnya di 8000. Kemudian ini yang low-nya di paling bawah di 4710 ya. Coba saya cek ulang ya. Ya, betul 4710. Jadi ini akurat ya. Dia pas banget support resistennya di area Fibonacci retracement-nya ya. Kalau kita perhatikan 61,8% ini resistennya kurang lebih areanya ya. Ini 50% kurang lebih areanya ini ya. Dia terkoreksi, dia gagal ya, malah turun lagi di bawah 38,2% ya. Kalau dia gagal, kemudian dia menguji ya levelnya. Ini pas persis di 6000, pas di 38,2% ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Sambil pasang stop loss ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, ini swing high-nya 5250. Sebelumnya saya sebutkan ya, kalau mau buy minimal ya di area ini ya, 5250 lah paling cepat ya kalau mau buy ya. Nah sekarang masih tunggu aja ya, tapi buynya bertahap aja 5425. Kalau mau lamanya ya, kalau mau lebih amannya 5425 ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja, ya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk UNVR. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk BBYB ya. BBYB ini juga saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Dia breakout ke atas 620. Jadi selamat yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Sekarang pasang aja trailing stopnya di 620 tetap ya, dan 570.
mau buy sekarang, kalau yang tipe buy hasil akhir silahkan ya, asalkan pasang stop lossnya di 620 ya dan 600 ya. Yang mau buy on weakness sebelumnya kan di area 440 sampai 470, karena dia sudah higher high, maka saya naikkan jadi buy on weaknessnya di area 494 sampai dengan 520. Kalau nggak dikasih ya buy sekarang aja, sedikit aja buy hasil akhir ya, buy sekarang, pasang stop lossnya di 620. Kalau naik lagi ke atas 665 tambah lagi, target price berikutnya adalah 720. Kalau naik lagi ke atas 720, target price berikutnya adalah 800 dan 840. Itu untuk BB ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk IRA. Di IRA ini sudah saya sebutkan ya, ini area buy on weakness-nya 1780 kurang lebih ya. Mungkin lebih baik saya naikkan aja ya. Jadi karena nggak dikasih ya, mungkin buy on weakness di area 1900 sampai 1970, sekitar area ini ya. Fibonacci retracement 1,8%-nya. Jadi kalau stop punya pasang aja stop loss-nya di 2070 dan 1970. Kalau yang mau tambah lagi atau mau buy sekarang boleh ya. Tapi nanti kalau naik ke atas 2180 tambah lagi, naik lagi ke atas 2250 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil bertahan di atas 2250, target price berikutnya adalah 2470 dan 2670 ya. Seperti itu ya. Itu untuk IRA ya. Baiknya bertahap aja antara 2250 dan 2470. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya. Ya kurang lebih tambahnya di sekitar area 2340 ya. Ini mau tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi cukup ya untuk IRA ya. Belinya bertahap aja, uptrendnya masih cukup bagus. Kalau kita perhatikan di sini naik tinggi, koreksi, naik tinggi, koreksi, naik tinggi, koreksi sideways ya. Ini ada peluang untuk breakout ya minggu ini ya. Jadi tinggal pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Berikutnya Excel. Di Excel setelah naik sampai 2800 targetnya tercapai ya. Itu saya sudah sebutkan mulai dari awal ya Excel ya. Jadi yang ngikutin saya Excel profitnya sudah luar biasa, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Kalau turun, nah kali ini kan sudah rebound Pak Sunar. Ini sudah masuk area buy on weakness sebelumnya ya. Jadi sudah berhasil naik ke atas 2630 harusnya sudah buy, naik ke atas 2680 harusnya sudah buy. Kalau sudah buy ya pasang aja stop lossnya di 2630 dan 2560 ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang mau buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di 2630 dan 2560. Kalau mau buy up, average up, itu buy-nya kalau dia naik ke atas 2680, ini sudah berhasil naik ke atas 2680 ya. Jadi berikutnya kita tunggu di 2740. Kalau naik lagi ke atas 2740 tambah lagi, naik lagi ke atas 2800 tambah lagi ya. Jadi panah-panah ini untuk average up ya. Level-levelnya ini ya. Naik ke atas 2870 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekat-nya 2980. Kalau naik ke atas 2980, target berikutnya di 3070. Berikutnya lagi 3200. Menurut saya ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 2800 dan selama bertahan di atas 2800, ada kemungkinan mencapai target sampai 3200 untuk Excel ya. Karena kalau kita lihat di sini weekly-nya dia uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus ya. Walaupun di sini cenderung konsolidasi atau sideways ya. Di range-nya di sini ya, di candle-nya yang saya kasih ini ya garisnya ya. Itu kurang lebih range-nya di 2480 sampai dengan 2800. Jadi pergerakan minggu ini kurang lebih di range ini ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya, baiknya bertahap ya. Bagus sih sejauh ini ya untuk XL. Berikutnya untuk Inco. Jadi Inco masih naik lagi ya. Selamat yang ngikutin Inco ya. Saya sudah bahas dari awal banget ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi sebenarnya Pak Sunar itu bahasan analisa saham bukan sudah naik tinggi barusan dibahas, enggak ya. Jangan salah paham, ini kelanjutannya aja dari sebelumnya, karena sebelumnya sudah pernah dibahas juga. Ini yang hari sebelumnya ini ya, 9 Juli pasti sudah saya bahas. Kemudian yang sebelumnya ini sudah saya bahas, yang ini sudah saya bahas. Pokoknya dia kalau naik tinggi ya, itu biasanya saya bahas ya. Volumenya lumayan tinggi, saya bahas. Seperti itu ya. Ini dia menguji 5.400. Memang belum tambah lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 5.400, yang belum punya, kalau mau buy hasil akhir silakan ya. Naik ke atas 5.400 tambah lagi, atau buy ya. Atau buy sekarang juga boleh, pasang stop lossnya di 5275 dan 5150. Kalau yang buy on weakness masih tetap sama di area 4840 sampai dengan 4900-an ya kurang lebih ya. Di area resisten yang di atasnya ini ya. Ini sideways area yang saya kotakin sebelumnya ya. Jadi naik lagi ke atas 5400 tambah lagi ya Pak Saudara. Boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 5625
naik lagi ke atas 5625, tambah lagi, naik lagi ke atas 5750, tambah lagi dengan target plus terdekatnya 6175 dan 6625 ya. Seperti itu ya. Jangan takut ketinggian dan lain-lain ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss, baiknya bertahap, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu serakah, agresif gitu ya. Secukupnya aja. Nah, memang di sini pembelian asing sudah mulai menanjak naik ya. Tapi kita jangan lihat asingnya, kita fokus di pergerakan harganya. Ini garis-garis merah sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya, seperti itu. Oke, berikutnya untuk analisa samarian untuk SRTG. Jadi SRTG ini masih tetap sama ya di pembahasan saya di analisa saham mingguan. Mau buy sekarang atau yang sudah punya boleh aja. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 1850 dan 1800. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 1560 sampai dengan 1620. Artinya kalau dia terkoreksi di bawah 1620, kita tunggu kalau dia berhasil mantul atau rebound ya ke atas 1620 barusan kita buy. Jadi kurang lebih seperti itu SRTG. Berikutnya untuk LPPF. Di sini kita lihat untuk LPPF ya, dia saran saya sebelumnya buy on weakness di 2100 sampai dengan 2200. Tetap sama ya buy on weakness-nya ya. Kemudian yang mau buy hasil akhir ini sudah saya sebutkan ya, naik ke atas 2600 buy ya. Jadi selamat yang lagi nonton yang mencatat dan buy ya. Tinggal pasang trailing stop aja di 2600 dan 2500 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia naik lagi ke atas 2700 tambah lagi, naik lagi ke atas 1750 tambah lagi, target price terdekatnya di 2850. Kalau dia berhasil naik ke atas 2850, maka berikutnya targetnya adalah Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi saya tarik garis jauh ya dari sini swing high-nya sampai swing low-nya di bawah banget ini ya. Mudah-mudahan dia berhasil capai target 78,6%. Kalau menurut gambar saya selama dia bertahan di atasnya ini ya 2320 ya, itu dia kemungkinan besar bisa capai target sampai kurang lebih 3400-an ya. Minim dah 3000 sampai 3100 ya, area Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi saya nggak tahu kenapa diangkat naik, apakah ada sentimen tertentu atau aksi korporasi tertentu ya. Saya sebelumnya saya lupa ya kalau nggak salah itu gara-gara adanya voluntary tender offer ya atas sahamnya LPPF ya dari Aurik Digital Retail ya, PT Ltd ya. Saya kurang tahu juga itu perusahaan apa ya, silakan baca sendiri beritanya. Belum ada konfirmasi setahu saya sih ya, seperti itu. Hasilnya seperti apa belum tahu ya, setahu saya ya. Jadi ini nggak tahu diangkat sampai naik seberapa, nggak tahu ya. Tapi yang penting jangan sampai takut ketinggian ya. Memang bisnisnya dia lesu ya. Ya kadang-kadang saya nggak nuduh siapapun juga ya. Kalau saya punya saham di bursa ya, bisnis saya lesu ya, kemungkinan ya saya mainkan saham saya sendiri ya. Entah itu akan ada aksi korporasi, cari pembeli ya, seperti itu ya, muter aja pokoknya ya. Supaya gimana caranya supaya sahamnya diangkat naik tinggi ya. Jadi valuasinya supaya naik, supaya mendapat keuntungan lah paling nggak ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi di pasar saham itu dinamis banget, jangan takut ketinggian, tapi jangan sampai terlalu serakah pengennya beli murah ya. Kalau turun-turun terus dia freeze down terus ya. Jangan sampai seperti itu ya, nanti lossnya banyak ya. Kurang lebih cukup untuk LPPF. Kemudian berikutnya untuk baca ini sudah saya bahas juga, yang sudah punya pasang stop lossnya di 450. Kalau mau buy sekarang boleh Pak Sunar, boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 450, maksimum di 374 ya, itu maksimum banget ya. Kalau turun pada 374 lebih baik sih jual dulu semuanya. Minggu ini ya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 488 lagi ya. Sebelumnya memang swing high-nya di 496. Tapi garisnya saya nggak geser-geser lagi ya. Ini saya sebelumnya dapat dari swing high yang ini ya, terakhir yang ini ya. Jadi saya nggak geser-geser lagi, kurang lebih sama lah ya. Ya ini memang beda sedikit lah. Ini tingginya 496, ini yang di sini 492. Jadi saya masih tetap aja 488 ya. Naik lagi ke atas 488, boleh tambah lagi. Buy sekarang boleh aja ya, asalkan pasang stop lossnya 450. Naik lagi ke atas 515 tambah lagi. Naik lagi ke atas 545 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ikutin aja garis-garis merah ini. Target price-nya di mana Pak Sunar? Terdekatnya di 590 ya. Saya kasih tebelin aja ya supaya tahu target price terdekat pertamanya di 590. Ini kurang lebih area Fibonacci retracement 61,8%. Kalau dia berhasil naik ke atas 590, target price berikutnya di mana Pak Sunar? Ya Fibonacci retracement 50% ya, sekitar area 690.
naik lagi berikutnya di Fibonacci retracement 38,2% di 730. Kalau yang tidak ngerti mengenai Fibonacci retracement dan extension, silakan baca video yang ada di deskripsi ya, ada linknya ya, ada 3 video, itu bagus sekali kalau mau belajar ya, yang mau belajar cari tahu bagaimana penggunaan Fibonacci retracement dan extension, kenapa kok analisa Pak Sunar selama ini cukup bagus dan akurat ya, ya seperti itu ya. Tahu dari mana Pak Sunar kalau analisa Pak Sunar bagus dan akurat? Ya Anda saksikan sendirilah. Ada beberapa juga yang komentar ya seperti itu ya. Kalau misalnya analisanya nggak bagus ya, tentu saja nanti jumlah subscribernya kan nggak berkembang ya seperti itu ya. Ya buktinya kan bertambah terus ya. Memang saya barusan aktif kurang lebih sekitar bulan Maret 2021 ya. Sebelumnya saya pernah bikin ya 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, tapi saya nggak aktif, barusan aktif mulai bulan Maret tahun 2021 ya. Sampai sekarang ya. Mudah-mudahan aja target saya sih pertama sih paling enggak saya bisa memberikan bantuan untuk 100.000 viewer ya, 100.000 investor atau 100.000 trader ya seperti itu ya. Karena view-nya sekarang memang masih sedikit ya, sekitar 2.000 3.000 lah maksimum ya. Tapi menurut saya sih lumayan bagus ya perkembangannya seperti itu ya. Harapan saya sih setiap hari mungkin bisa viewernya 100 ribuan ya. Jadi semakin banyak orang, mudah-mudahan makin profitnya makin mudah ya, karena banyak yang beli ya, makin mudah menaikkan harganya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ya bukan mencari herding behavior enggak ya. ya makin banyak yang memberikan profit ya, saya juga merasa senang ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian ya untuk analisa saham hari ini tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan besok 13 Juli 2021 hari Selasa besok ya, masih berlaku. Jangan lupa subscribe dan like. Jangan lupa juga itu lonceng notifikasinya dinyalakan ya, supaya kalau ada video baru langsung bisa nonton, nggak ketinggalan. Jangan lupa komentar juga ya. Terus mohon bantuannya kalau nonton videonya ya, kalau ada waktu mohon dibantu tonton dari awal sampai akhir ya seperti itu ya. Karena kalau watch time-nya tinggi itu kemungkinan besar rankingnya naik ya. Kalau rankingnya naik ya subscribernya semakin banyak orang yang subscribe, semakin banyak orang yang view ya seperti itu ya. Jadi Pak Sultannya makin semangat selalu gitu ya. Ya bukannya saya kepingin ya gila subscriber enggak ya, menurut saya sih biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda diposisikan di posisi saya ya, tentu saja Anda lebih suka kan kalau yang nonton video Anda itu lebih banyak kan seperti itu ya. Bukan berarti Anda maunya banyak video, banyak subscriber dan banyak penontonnya, enggak kan. Ya itu secara wajar lah seperti itu ya, sifat manusia ya. Ya mudah-mudahan aja selalu membawakan profit dan bermanfaat ya. Jangan lupa sabar, fokus dan disiplin selalu, jaga kesehatan juga ya. Sekian, terima kasih.